Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Ramadhani dengan NIM 121203034 dari kelas PBAA. Baiklah, di sini saya akan mereview materi tentang sejarah dunia Islam pada abad 19, 20, dan 21. Kejayaan dan kecemerlangan dunia Islam kian lama semakin menurun yang pada akhirnya memudar. Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi mulai bangkit meninggalkan masa kegelapannya menuju zaman modern. Mereka mengembangkan sains dan teknologi yang telah dipelajarinya dari dunia Islam, khususnya di universitas Cordova, Granada, Seville, dan Toledo. Mereka bukan saja memindahkan filsafat dan sains yang dikembangkan ilmuwan Muslim ke Eropa melalui penerjemahan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin, namun yang terpenting adalah mengadopsi pemikiran rasional Islam menggantikan pemikiran dogmatis yang dikembangkan gereja. Hal inilah yang membawa kepada timbulnya Renaissance di Eropa. Selanjutnya di Eropa terjadi revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap yang mendorong mereka untuk menjelajahi samudra atau dunia agar menguasai jalur perdagangan internasional. Pengetahuan yang diperoleh dari dunia Islam bahwa bumi itu bundar, mereka menginginkan sumber rempah-rempah dan sutra dari timur, tidak hanya melalui timur tengah namun juga bisa melalui jalan barat dan selatan. Pelayarannya ke arah barat, Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Tanjung Harapan di Afrika Selatan sebagai jalur alternatif perdagangan ke timur jauh ditemukan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 Masehi. Terjadinya dagang langsung antara timur jauh dan Eropa melalui Tanjung Harapan. Ekonomi Islam kehilangan sumber dan dengan sendirinya menurun tajam. Eropa pun mengangkut kejayaan dari benua Amerika yang luas dan kaya akan sumber daya alamnya. Dengan dua penemuan itu, mereka mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi sehingga dalam sekejap Eropa menjadi penguasa laut dan dunia. Di Eropa, sains dan teknologi berkembang pesat. Namun di dunia Islam tidak ada lagi sains dan teknologi. Pemikiran rasional dan orientasi dunia telah hilang dari dunia Islam, digantikan dengan pemikiran tradisional dan orientasi akhirat, sehingga tidak bisa mengembangkan sains dan teknologi. Dengan keunggulan sains dan teknologi modern yang dimiliki Barat, maka dunia Islam selalu mengalami kekalahan dalam setiap peperangan, disebabkan menggunakan persenjataan yang masih tradisional. Spanyol dan Portugal melawan dunia Islam sebagai balas dendam terhadap umat Islam yang menguasai wilayahnya lebih dari 700 tahun. Di timur jauh, Spanyol dan Portugal dapat menjajah beberapa daerah seperti Filipina oleh Spanyol dan Timur Timur oleh Portugal. Abad ke-18 terjadi pembalikan sejarah dunia. Dunia Islam yang sebelumnya menjadi adik kuasa, kini giliran Eropa yang menguasai dan mendominasi dunia Islam dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi sains, teknologi, ekonomi, politik, dan militer. Bagi Islam, abad ke-18 ini merupakan zaman kebangkitan. Ekspedisi Napoleon Bonaparte atas Mesir pada tahun 1798 sampai dengan 1801 Masehi telah membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Melihat Barat maju, umat Islam pun belajar ke sana sehingga timbul pemikiran dan aliran pembaruan atau modernisasi. Dalam Islam, pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikirannya agar umat Islam maju lagi sebagaimana periode klasik. Usaha-usaha ke arah itu terus digalakkan umat Islam, namun Barat pun semakin maju. Selanjutnya abad ke-19 terjadi penetrasi kolonial Barat atas dunia Islam, dan abad ke-20 umat Islam berusaha membebaskan diri dari penjajahan Eropa. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.